Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya pada hari ini? Saya percaya semuanya kita dalam keadaan baik. Tapi saya berdoa, mungkin Bapak Ibu sedang beraktivitas atau sedang sakit beristirahat baik di rumah atau di rumah sakit. Doa saya biar renungan hari ini memberikan kita kekuatan. Renungan kita pada hari ini adalah berpaut pada pengharapan dari Roma 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus mengingatkan persekutuan orang percaya ditandai dengan saling memperhatikan di antara anggotanya. Di dalam ayat yang pertama Paulus berkata, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ketika di antara sama kita ada yang lemah, biarlah kita bukan hanya sekedar tahu bahwa dia lemah, tetapi kita harus menanggungnya, bahkan menguatkan dia. Karena kita punya pengharapan di dalam Yesus, semua orang yang percaya bisa bangkit dan pulih. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu hidup yang menjadi teladan ya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam menolong orang perlu ada komitmen. Ya, ada tindakan. Bukan hanya sekedar kita tahu cara mengasihi tapi tidak mau melakukannya. Itu sebabnya perlu berkomitmen dan perlu bertindak melakukan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian kita juga harus memiliki satu tekad ya, supaya orang-orang di sekitar kita mereka semakin setia. Kita ajak mereka setia kepada Tuhan dan setia kepada sesama orang-orang percaya. Berbicara mengenai kasih bukan hanya sebatas teori. Saudara sudah mengerti tentang hidup dalam kasih, terpujilah Tuhan untuk hal itu. Tetapi kita bukan hanya sampai di sana. Kita harus memiliki tindakan dari pengertian yang sudah kita tahu. Ya, adanya satu gairah, adanya satu kemauan untuk hidup berbagi kepada orang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita menguatkan mereka yang lemah? Yang pertama, berikanlah mereka nasihat untuk mereka bersabar, bertekun supaya mereka keluar dari kelemahannya. Ya, mereka bersabar, bertekun untuk keluar dari kelemahannya, supaya orang-orang yang lemah itu memiliki perilaku yang baru, perilaku hidup yang lebih baik. Ya, kenapa Saudara? Karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus berubah, mengalami proses semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, bagaimana kita menguatkan mereka yang lemah? Ya, supaya kita melakukannya dengan kasih yang tulus. Tanda kita mengasihi dia, kita harus mendampingi dia dengan tulus supaya dia dibangkitkan dan dibangun di dalam Kristus. Hari-hari di mana kita mengalami PPKM, ya, bahwa kita banyak dihambat oleh karena kondisi bangsa kita, bukan hanya Indonesia, tapi bangsa-bangsa lain. Saudara, saya mengajak kita saling menguatkan. Ketika mereka mungkin berkurang dalam pendapatan, kita menguatkan dia, membantu dia, memberikan nasihat supaya dia menang dari hal itu. Karena kita tahu Tuhan akan mengerjakan bagiannya ketika kita bergandengan tangan, saling membantu, saling menasehati, ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, orang yang lemah di sekitar kita, mereka dibangunkan. Ya, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah menguatkan mereka, kita percaya orang yang lemah tadi, mereka akan hidup di dalam sukacita karena mereka menang dari kelemahannya, mereka akan dibangkitkan, dan pengharapan kita, mereka ditolong oleh Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata begini, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Kita menolong mereka, menguatkan mereka, menasihati mereka, supaya mereka menang dalam kelemahannya. Dan ketika mereka menang dalam kelemahannya, mereka mengalami Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan akan membebaskan mereka, menyembuhkan mereka, bahkan Tuhan dengan pertolongannya akan hadir bagi mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita saling menguatkan di dalam Kristus, karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.